Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sugoro. Saya merupakan salah satu guru ekonomi di SMA Negeri 1 Suboh, Situbondo. Selain itu, saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Jember. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN di kelas 12 MIPA 5 pada materi jurnal penyesuaian di SMA Negeri 1 Suboh. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Saya sampaikan terima kasih dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mulai dulu ya pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan pertanyaan kita masing-masing, agar apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Dipimpin doa. Sudah siap, Brak? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, saya absensi dulu ya. Rivaldi Amin. Ada Pak? Alfian. Ada. Alia. Ayu. Ada. Bilbi. Ada. Bunga. Ada. Cindy. Ada. Datil. Ada, Pak. Dirga. Ada. Fayo. Ada Pak? Elsa. Ada, Pak. Winda. Ada. Fakri. Ada Pak. Yunita. Ada. Lama ya, Yunita itu sudah ada masukin. Iya, Ada, Pak. Sakit apa? Tipes. Nah, Iya. sudah ke sana kan? Kemarin baru tahu tadi. Baru tahu tadi. Zura. Gimana? Hari ini masih semangat ya mengikuti pelajaran? Kalau masih semangat, kita akan belajar hari ini yaitu tentang materi jurnal penyesuaian, ya kan? Ya Pak. Kalau sebelumnya sudah kita pelajari yang pertama jurnal umum, kemudian buku besar, neraca saldo, ya. Setelah ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Nah, kenapa kita harus membuat jurnal penyesuaian? Ada beberapa alasan ya, kenapa perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu ada sebuah transaksi yang sudah terjadi tetapi masih belum dicatat. Ya, contohnya yaitu adalah beban yang masih harus dibayar. Ya, contohnya gaji karyawan gitu ya, itu kan gaji, atau piutang yang masih harus ditagih, itu juga
transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Kemudian yang kedua yaitu transaksi yang sudah dicatat tetapi perlu dikoreksi. Contohnya, beban dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Ya. Akun-akun itu nantinya akan dibuatkan jurnal penyesuaian setiap akhir periode. Ya, setiap akhir periode itu tanggal berapa sih? Ya, 31 Desember. Perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Oke, apa saja yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian di sini? Yang pertama, yaitu adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, di sini itu ada dua metode pencatatan, yaitu yang pertama dicatat sebagai harta, ya. Kemudian yang kedua dicatat sebagai beban. Kemudian penyesuaiannya, ya, ketika dicatat sebagai harta, artinya bahwa pembayaran beban yang sudah dibayar di muka itu diakui sebagai aset oleh perusahaan karena sudah ada pembayaran. Maka nanti penyesuaiannya adalah beban. Titik-titik ya di sini apa? Beban sewa, beban bunga, beban asuransi dan lain sebagainya. Kemudian di sini titik-titik dibayar di muka. Beban di sebelah debit, kemudian di sebelah kredit. Kalau diakui sebagai beban, ya artinya di sini belum diakui sebagai beban, maka penyesuaiannya yaitu adalah titik-titik dibayar di muka, di sebelah debit, dan kemudian titik-titik beban titik-titik di sebelah kredit. Saya akan memberikan contoh, ya. Yang pertama, di sini beban dibayar di muka. Ya, misalkan ada sebuah transaksi, ini ya, ada soal. Dibayar sewa di muka sebesar 12 juta selama 2 tahun, dicatat sebagai harta. Ya, misalkan transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Februari, ya, 1 Februari 2022 misalkan. Ya. Maka kita akan membuat penyesuaian terkait dengan transaksi ini. Nah, pada saat terjadinya transaksi, kalian akan mencatat transaksi ini ke dalam jurnal umum itu seperti apa. Misalkan dibayar sewa di muka sebesar 12 juta selama 2 tahun, dicatat sebagai harta. Maka kalian akan mencatat ke dalam jurnal umum ketika ada pembayaran. Ya. Beban sewa. Benar? Ya, benar. Beban sewa, apa sewa dibayar di muka? Dicatat sebagai harta. Kecuali dicatat sebagai beban, maka di sini yang akan kalian catat adalah beban sewa. Kalau sewa dibayar di muka, dicatat sebagai harta. Maka kalian akan mencatat ke dalam jurnal umum, yaitu sewa dibayar di muka sebesar 12 juta di sebelah debit. Ya. Kemudian kalau misalkan ada pembayaran, ya, maka akan mempengaruhi. Kalau misalkan ada pembayaran, pengaruhnya ya, kasnya bertambah. Kasnya berkurang. Juga membayar kecuali menerima, ya. Maka kasnya berkurang di sebelah kredit, yaitu sebesar 12 juta. Oke.
ini ya, pada saat terjadinya transaksi, perusahaan akan mencatat transaksi tersebut seperti ini. Tetapi perlu dicatat bahwa pembayaran sewa ini periodenya yaitu selama 2 tahun. Kita hitung sekarang, yaitu dari Februari 2022. Berakhirnya sewa ini sampai kalau 2 tahun 2024. Oke, coba sekarang kita hitung ya. 2 tahun itu ada berapa bulan? 24 bulan. Ya. Berarti kita hitung periode akuntansi itu ditutup setiap tanggal 31 Desember 2022. Ya. Berapa bulan? Kita hitung. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 11 bulan. Kita hitung lagi Januari sampai 31 Desember, 12 bulan. Hitung masih 23, tinggal 1 bulan. Ini 2023. Berarti berakhirnya yaitu Januari. Iya kan? Ya. Tahun 2024. 2024. Iya. Ini 2024 ya. Duanya masih. Nah, sedangkan ya, transaksi itu terjadi pada periode ini. Ya. Yang perlu kalian sesuaikan atau yang perlu kalian catatkan di periode ini. Ya, yang perlu kalian cari. Kalau dicatat sebagai harta, ya. Maka cara menghitungnya seperti ini, yaitu 11 bulan per 24 dari mana? Ya, 2 ya, dikalikan berapa? 12 juta. Coret, ini coret, ini 1, ini 2 ya. 11. 5 juta 500. Oke. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian ketika dicatat sebagai harta, yaitu sewa dibayar di beban sewa 5.500.000 dan sewa dibayar di muka 5.500.000 di sebelah kredit. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa? Oke, kalau misalkan bisa, ya, seperti biasa, ya, saya ingin kalian berdiskusi. Ya, kita akan membuat kelompok, ya. Oke, untuk kelompoknya sama seperti pada pertemuan sebelumnya, ya. Oke, yuk sekarang kalian bisa bergabung dengan kelompoknya untuk materinya, ya. Untuk materinya akan saya share di grup kelas. Tetapi sebelum itu, ya, saya ada video di sini di mana kalian bisa memiliki pandangan nantinya ketika ingin mengerjakan soal tersebut. Oke ya, saya tampilkan videonya di sini. Video is, nah ini videonya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jurnal penyesuaian ini merupakan jurnal untuk mencatat akun-akun buku besar yang harus disesuaikan agar dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian ini diklasifikasikan menjadi deferral dan juga accrual. Oke, yang pertama adalah deferral yang mempunyai 2 subkategori, yaitu prepaid expense dan unearned revenues. Prepaid expense atau biaya dibayar di muka artinya adalah beban tersebut sudah dibayarkan secara tunai sebelum beban tersebut digunakan. Yang selanjutnya adalah unearned revenues atau pendapatan diterima di muka.
Maksudnya adalah kita sudah menerima uang sebelum kita memberikan layanan kepada pelanggan. Yang kedua adalah accrual, yang mana accrual ini juga dibedakan menjadi dua subkategori, yaitu accrued revenues dan accrued expense. Nah, accrued revenues atau pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan atas jasa yang telah kita berikan, namun belum kita terima secara tunai. Sedangkan accrued expense merupakan beban yang sudah terjadi, namun masih belum dibayar, atau biasa kita sebut beban yang masih harus dibayar. Biar lebih jelas, yuk kita langsung ke contohnya saja. Contoh pertama, dimisalkan suatu perusahaan pada awal bulan membeli 200 rim kertas dan dicatat di akun perlengkapan kantor. Pada akhir bulan, ternyata kertas tadi hanya tersisa 150 rim. Maka, kita perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat serta mengakui adanya beban perlengkapan kantor sebanyak 50 rim kertas. Dan sebagai pasangannya, kita juga harus mencatat pengurangan pada akun perlengkapan kantor sebesar 50 rim kertas. Sehingga nantinya di laporan keuangan, akun perlengkapan kantor akan menunjukkan saldo yang sebenarnya yaitu 150 rim kertas. Pemakaian perlengkapan, kita tahu bahwa perlengkapan itu adalah barang-barang habis pakai, ya, dimana ketika ada pembelian tentunya pada akhir periode perlengkapan itu nilainya sudah pasti akan berkurang, sehingga harus dibuatkan penyesuaian. Ya, seperti ini akunnya, yaitu beban perlengkapan sebelah debit dan perlengkapan di sebelah kredit. Ya, kalau di sebelah kredit kan perlengkapannya menunjukkan bahwa perlengkapan tersebut sudah berkurang, ya. Ini saya geser dulu. Bisa saya? Oke, ya. Itu ide pembelajarannya. Sekarang kalian bisa membentuk kelompoknya, ya, gabung dengan kelompoknya. Nah, ayo gabung dengan kelompoknya. Ya. Iya. Kenapa? Sakit? Masih semangat? Iya, betul. Ya, soalnya saya kirim dulu di kelas, ya. Gimana, sudah masuk? Masuk, Pak. Oke.
Mana ada kesulitan lagi? Sama ada Pak. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau misalkan sudah, tolong dihapus papannya. Ya. Oke, seperti biasa ya. Nanti setiap kelompok akan maju, kemudian menjelaskan dari hasil diskusinya ya. Oke, sudah siap semua? Siap. Oke, kalau misalkan sudah siap, ayo maju. Ayo sini. Sini. Oke, ayo. Dua soal. Iya, Tiga. tiga soal. Dua kali. Soalnya 10. Jadi yang Iya. kan? Iya. Sudahnya ada? Yang mantan dulu ya, kata Nika. Jangan diginikan karena nanti. Enggak, bukan permanen juga saya. Ayo kelompok lain juga memperhatikan. Sudah sakit. Jadi udah bisa dibuatkan tabel ya. Kalian analisis saja dulu. Yuk, yang lain perhatikan. Ayo perhatikan. Kemudian yang presentasi kemudian nanti mungkin bisa menanggapi ya, atau ditanyakan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari data penyesuaian yang tersedia per 30 Juni 2022 adalah yang pertama yaitu piutang ditaksir yang tidak tertagih sebesar 3% dari saldo piutang. Sedangkan saldo piutang senilai 32.500.000. Maka 32.500.000 dikali 3%. Maka dari data tersebut penyesuaiannya adalah Oke, 3% dari total piutangnya. Ini berapa? 32 juta. Oh, ini nomor satu. Kalian 132 juta. Benar, 32.500.000. Iya. Betul, Kak. Ya betul sangat betul. Itu pakai penghapus. Ini.
maka penyesuaiannya yaitu beban piutang tak tertagih senilai 975.000 untuk di sebelah debit, cadangan piutang tak tertagih 975.000 di sebelah kredit. Kan ada dua. Sudah. Yang kedua yaitu perlengkapan kantor yang masih tersedia senilai 975. Jadi yang awalnya perlengkapan senilai 2.350 kita kurangi dengan jumlah yang sisanya 975. Soal nomor 2, berarti ada pemakaian perlengkapan. Oke, kalau misalkan ada pemakaian perlengkapan, ya. Awalnya perlengkapannya berapa? Kok moro-moro di akhir periode ya? Kok sudah berubah nominalnya? Ya, karena ada pemakaian perlengkapan. Perlu kita cari yaitu jumlah perlengkapan di awal periode ya. Itu nantinya akan dikurangi dari saldo perlengkapan di akhir periode. Maka akan ketemu nantinya pemakaian perlengkapannya berapa ya. Di sebelah debit dan perlengkapan 1.375 di sebelah kredit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Ayo, ada yang ditanyakan? Ada ya? Oke, kalau misalkan tidak ada bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat juga ya. Kapannya, Pak? Mulai pusing ya dari tadi mengerjakan soal ini ya. Ya. Sambil santai kita bermain game terlebih dahulu ya. Oke. Siap. Nah di sini ya kalau diperhatikan ya di sini itu saya sudah menyediakan 4 soal. Nah nanti siapa yang tepat gitu ya? Ini ada tepat saja. Siapa yang tepat soal nomor 1 misalkan kelompok 1. Nah nanti kan bedanya nilainya beda-beda gitu ya. Kalau yang bisa menjawab kelompok 1 semuanya ya berarti yang dapat nilai kelompok 1 gitu ya. Makanya sekarang siapa yang tepat ya? Oke ya di sini ya di sini ada soal. Ayo sekarang didiskusikan mungkin nanti yang lain juga bisa menjawab. Hutang gaji yang masih harus dibayar oleh perusahaan 5 orang. Orangnya berapa? Ya? Oke, sekarang gini ya. Ada 5 orang karyawan yang masih harus dibayar oleh perusahaan. 5 orang. Setiap orang bayarannya sebesar 300.000. Berarti dikali ya. 1.500.000. Oke, sekarang kita cek ya. 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 Tangan ya, kelompok 1. Makanya kalian harus ini di dalam mengerjakan ya. Berarti kelompok 1 yang benar. 5 orang, per orang 300 gitu ya. Oke, terakhir. Ya, berarti yang punya poin kelompok 4, kelompok 1 25. Ya, terakhir dia PLB. Yuk, udah. Ini. Saya, Pak. Saya. Siapa? Kelompok 5. Yang lain. Ayo. Ayo. Ayo.
Oke, yuk. Gimana Wahyu? Saat itu perlengkapan pada awal tahun itu sebesar 1 juta dan pada akhir tahun tinggal 800.000. Jadinya 1 juta dikali 800 sama dengan 200.000. Untuk perlengkapan itu di sebelah debit 200.000 sedangkan peralatan 200.000 di sebelah kredit. Di atas ya. Gimana? Sudah benar? Benar. Itu. Benar. Benar? Benar. Kalau perlengkapan di sebelah debit menunjukkan bahwa perlengkapan itu bertambah, sedangkan di sini berkurang. Yang benar? Oh, Siapa? beban perlengkapan sama beban penyusutan. Iya, penyusutan perlengkapan. Oh, bentar. Salah ininya, Pak. Ya boleh kayak gitu. Ya, seperti Oke, enggak apa-apa ya, kasih kesempatan karena tadi masih bingung kayaknya. Oke, nanti bonus ya. Saya kasih dulu sama. Sudah ada, kamu dapat di Sudah lain. benar? Sudah benar? Benar? Apa masih ada yang mau diperbaiki? Hah? Ini di sebelah debit beban perlengkapan 200 dan perlengkapan di sebelah kredit bisa 200. Sudah benar? Iya. Benar? Oke, sekarang kita cek. Jadi ubah-ubah sama Wahyu. Ya, yang mana benar? Tepuk tangan dulu, sudah benar. Ya. Ya, ya, panjang nilai kemudian kelompok yang tadi seharusnya menjawab juga saya kasih nilai, jadi semua kelompok rata ya sama nilainya 20 gimana semuanya. Oke, itu ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin siapa yang mau membantu saya untuk membuat kesimpulan pada pertemuan kali ini? Yuk, Bilbi, oke. Yuk, bisa di sini. Berdiri. Maka kesimpulan pada materi jurnal penyesuaian ini yaitu pengertian dari jurnal penyesuaian sendiri adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Kebutuhan penyesuaian yaitu saldo-saldo di dalam neraca saldo yang memerlukan jurnal penyesuaian antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. Itu yaitu perlengkapan, pemakaian perlengkapan yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka artinya beban yang sudah dibayar tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Dicatat sebagai aset. Jika saat pada pembayaran dianggap sebagai aset, maka akun yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut ialah akun beban dibayar di muka.
Dicatat sebagai beban. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampaui atau belum kadaluarsa atau belum menjadi beban. Ketiga yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima tetapi pendapatan itu periode yang akan datang. Dicatat sebagai kewajiban atau utang. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampaui atau sudah kadaluarsa. Dicatat sebagai pendapatan. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampaui atau belum kadaluarsa. Yang keempat yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan ini artinya pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat atau belum diterima. Yang kelima yaitu beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayar. Oke, ya, tepuk tangan dulu. Ya. Itu adalah kesimpulan pada pertemuan kali ini ya, bahwa ada beberapa akun yang masih perlu dibuatkan jurnal penyesuaian yang karena alasannya yaitu yang pertama, transaksi itu sudah terjadi tetapi masih belum dicatat. Kemudian ada yang sudah dicatat tetapi perlu dikoreksi ya. Akun-akunnya sudah disampaikan tadi. Oke, sekarang terakhir yaitu adalah refleksi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Siapa yang mau memberikan refleksi? Ya, oke. Belajarnya Mbak Bayu sekarang kayak kurang kasih contoh gitu Pak, soalnya kita kurang mengerti. Oke, contohnya masih Masih kurang ya. Nanti kami kurang paham. di LKPD ya, saya sudah menyiapkan beberapa latihan-latihan soal di sana ya, nantinya kalian bisa dikerjakan di rumah ya. LKPD-nya nanti akan saya kirim di grup kelas ya. Iya Pak. Dan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Iya. Oke, sekarang kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, Pak. Akan mengakhiri pelajaran pada pertemuan ini. Ya, kalau semuanya sudah siap ya, tolong dipimpin doa terlebih dahulu ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, Pak. Ya, tolong dipimpin doa. Sudah siap, Bro? Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, saya ingatkan lagi ya, kalian jangan lupa untuk belajar di rumah ya, kemudian mengerjakan soal-soal yang sudah Pak Guru siapkan di LKPD nantinya ya. Ya, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih.